Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba bi huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Setelah kemarin ya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berwasiat kepada kita untuk tidak merasa lebih baik daripada siapapun, satupun daripada orang muslim. Siapapun dia, tua, muda, laki, perempuan, ya orang manapun, modelnya kayak apapun, jangan merasa lebih baik dari satu saja daripada orang muslim. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, fasa'id, maka orang yang beruntung itu siapa sih? Man ya'tazala ahlal asr washtaghala bi rabbih anhum. Yaitu orang yang meninggalkan daripada orang yang hidup di zaman, ya dalam artian tidak banyak berkecimpung sana sini. Washtaghala bi rabbih anhum, dan dia hanya menyibukkan diri kepada Tuhannya daripada mereka. Wa ma hum fih, dan menyibukkan kepada Tuhannya ya dibanding umat sibuk mengurusi apa yang terjadi pada umat manusia. Yang ini cerai, yang ini korupsi, yang ini barbar. Ya, yang ini gini, yang ini gitu. Ya. Orang itu semakin sedikit informasi yang diketahui tentang aib orang lain, maka semakin tenang hidupnya, semakin nyaman hidupnya. Maka kata beliau, orang yang beruntung itu orang yang sebetulnya orang yang tidak banyak kumpul, kata beliau. Bukan berarti kuper ya, tapi selektif di dalam berkumpul. Berkumpul dengan semua orang, tapi membatasi dengan orang-orang yang tertentu gitu. Wasabaru ala dzalik, pokoknya sibuk dengan Allah, sibuk dengan kewajibannya. Nah, kewajibannya ini apa misalnya? Ya, bukan hanya ibadah ya, kewajiban misalnya mungkin membantu orang lain, kewajiban yang harus dia berikan hak-hak tadi itu. Dilaksanakan seperti itu dan bersabar akan seperti itu hatta yatihul yakin, sampai datang kepadanya kematian. Itu orang yang beruntung. Jadi tidak sibuk dengan hal-hal daripada yang lainnya. Alladhi huwa fathu bab fil galab ilal malakutil a'la. Yang mana cara itulah yang membuka pintu daripada hati menuju kepada keluhuran di sisi Allah. Ya. In kana minal khassah, jika dia termasuk daripada ahli yang khusus. Jadi hatta ya'tiyahul yakin itu sampai tiba kepadanya keyakinan. Nah, keyakinan yang pertama yaitu mencapai derajat yang tinggi. Tapi ada juga terjemah hatta ya'tiyahul yakin, ya, sebagaimana yang saya sebut di awal tadi. Dia bersabar akan hal tersebut, bukan sampai menuju derajat yang tinggi, tapi minimal apa? Dia bersabar dalam kebaikan itu sampai datang kepadanya kematian. Ya, yang mana itu adalah apa yang didapatkan oleh orang secara umum dan khusus. Nah, jadi luar biasa sekali kata Habib Al-Haddad. Rahasia kalau pengen senang itu seperti itu. Lah orang nih banyak pikiran, yang dipikir ini bukan hal-hal yang penting bagi dia. Nggak ada manfaatnya dunia, nggak ada manfaatnya akhirat, ngurusi orang. Iya. Yang ini gini, yang ini gitu, nggak, hal-hal yang nggak penting. Entah kalau kita mau membantu ya lah, ini lain hal. Nah, kita mikiri orang karena kita mau membantu, karena perlu dibantu, yo sangat indah sekali. Misalnya kok, ini rumahnya Bapak Fulan misalnya sudah apa, banyak bocornya, butuh direnov, beliau nggak punya biaya, ayo ya apa ini yuk dirembuk. Misalnya iuran barang, panggil tukang, nah ini ya sangat indah sekali. Tapi kalau bahas orang satu persatu daripada kekurangan-kekurangan mereka, ya aib-aib mereka terlebih yang harusnya itu tertutup kemudian dibahas, maka ini orang nggak akan senang hidupnya. Wa usika, maka saya berwasiat kepadamu, bitarki mujalasati ahli zaman wa mukhalatatihim wa muamalatihim. Ya. Untuk meninggalkan sering-sering duduk kepada orang di zaman ini zaman beliau ya, Habib Al-Haddad. Ya, berapa ratus tahun yang lalu. Dan selalu kumpul bersama mereka, muamalah bersama mereka. Wa ta'aruf ila man tunkiruh minhum illa indal hajah. Dan
terus memperkenalkan diri, mengenal kepada orang-orang yang kamu tahu ini orang amalnya kurang baik, hubungannya dengan Allah tidak baik. Ya, misalnya ngapunten suka minum minuman keras, suka judi online, gampang meninggalkan sholat. Nah, ini kata beliau sudah tidak perlu kita tadi itu untuk memperkenalkan diri atau mengenal daripada yang seperti itu. Ma'aghayatil ihtiras wal hadar, dengan penuh dengan kehati-hatian. Tapi kita tidak pengen dekat-dekat dengan mereka ini bukan karena sebab merasa lebih baik. Oh, tidak bisa, saya ini orang baik. Tidak level kalau nggak duduk dengan mereka. Bukan seperti itu. Itu pun niatnya nggak pengen kumpul sering-sering dengan mereka karena takut katut kejelekan. Itu niatnya apa? Liya selamu min syarrik. Yang pertama, niat yang nomor satu, supaya mereka selamat daripada keburukan yang ada di dalam dirimu. Wa taslam min syarrihim. Kamu pun juga supaya selamat daripada keburukan mereka. Ajib ya. Jadi ini kan orang-orang yang mudah untuk diajak kejelekan. Ya, mereka tadi ini. Maka kamu pun jangan kumpul bersama mereka. Kenapa? Supaya yang pertama mereka selamat daripada kejelekan yang ada pada dirimu. Karena mereka gampang terpengaruh. Yang kedua baru supaya kamu juga tidak terpengaruh akan kejelekan mereka. Jadi sekali lagi tidak merasa lebih baik dari mereka. Bukan berarti eksklusif kemudian enggak, saya orang soleh misalnya ya. Ya seperti itu, bukan seperti itu. Tapi supaya sama-sama selamat. Merasa ya, enggak, saya ini belum cukup baik sehingga saya tidak mau kumpul dengan orang yang enggak baik karena takut mereka ketularan saya, sebagaimana saya juga bisa ketularan mereka. Jadi tidak sembarangan gitu. Kemudian orang misalnya, saya dakwah di diskotik misalnya, tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Ya, kecuali orang-orang yang hebat mengajak mereka kepada kebaikan. Gitu ya. Seorang kalau mendekat kepada orang yang sakit, dia nggak kuat imunnya, ya dia katut sakit, bukan yang sakit jadi sembuh, tapi dia ikut sakit. Wa takun hadhihi niyatuk fi mujanabatihim. Dan niatmu ketika meninggalkan mereka ini tadi. Bukan gara-gara kamu takut jadi jelek, tapi yang sebelum itu bahkan kamu takut mereka jadi jelek gara-gara kamu. Ajib ini ya. Jadi sekali lagi tidak merasa lebih unggul daripada yang lain. Fala tujalis illa man tanfa'uk mujalasatu fi dinik. Maka janganlah kamu itu bersahabat, janganlah kamu itu sering duduk kecuali orang yang akan manfaat dudukmu bersamanya di dalam agamamu. Semakin takut sama Allah, semakin kenal sama Nabi, semakin cinta sama Nabi, semakin berbakti kepada orang tua, semakin mudah untuk membantu saudaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kamu tidak bisa untuk duduk bersama orang soleh, kata beliau, fa in ta'adzar alaik, kamu tidak bisa duduk dengan orang soleh, fafir min mujalasati man tadurruk mujalasatu fiddin. Maka minimal kamu jangan kumpul bersama orang-orang yang bisa berbahaya jika engkau duduk bersama mereka akan agamamu. Seperti kamu kabur daripada hewan yang buas. Orang kalau melihat singa langsung lari terbirit-birit. Nah, ini juga harusnya demikian kata beliau. Ya, sebagaimana orang jalan tengah hutan lihat singa, mungkin langsung lari dia. Lihat macan langsung lari. Kenapa? Bisa diterkam ini. Ya seperti itulah ketika kamu melihat daripada perkumpulan orang yang jelek, kamu harus menjauh daripada mereka. Bahkan lebih menjauh daripada hewan buas. Kenapa harus lebih menjauh kata beliau? Karena fa'inna sabu, karena kalau hewan buas itu hanya menggigit dohirnya kamu, yang mana ujung-ujungnya nanti apa yang digigit daripada dirimu itu akan menjadi makanan daripada cacing tanah. Na'udzubillah, nih orang diterkam sampai mati misalnya, maka mentok ya bangkainya kamu dimakan oleh serangga yang ada di tanah tadi itu. Tapi kalau setan, kalau perkumpulan yang jelek, itu bukan hanya menerkam dohirnya kamu, akan tetapi bisa membahayakan kamu di dalam hatimu. Yang mana hatimu
itu alat yang engkau gunakan untuk mengenal kepada Allah, yang mengenal kepada agamamu, yang dengan hati itulah yang diterkam oleh perkumpulan yang jelek. Hati itu yang bisa satu-satunya yang bisa menyelamatkan kamu di akhirat kamu. Sehingga perlu kehati-hatian kita daripada perkumpulan yang jelek ini, lebih waspada, lebih ketat daripada kita ketika memandang hewan buas. Maka dari itu Habib Ali Al-Habsyi, beliau juga pernah mengatakan, wa iyyakum fi suhbati diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adnadi. Ya. Dan hati-hati kalian, jangan sampai kamu itu sering berkumpul, sering bersahabat bersama orang-orang yang jelek, karena saya banyak melihat orang itu jadi rusak gara-gara pertemanan perkumpulan yang jelek. Kadang orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang hatinya bagus, akan tetapi gara-gara perkumpulan, ya, kemudian menjadi melenceng. Sebagaimana yang saya tulis di grup itu ya, Nabi SAW ketika di akhir zaman, beliau berpesan apa? Fa'alaika bi khosati nafsik. Itu panjang, disebutkan ciri-ciri sama Nabi. Kemudian setelah disebutkan ciri-ciri akhir zaman, tuh Nabi mengatakan, maka hendaknya engkau fokus pada dirimu sendiri. Dalam riwayat yang lain, fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Kamu juga keluarga terdekat kamu. Dalam riwayat yang ketiga, bi khawasi nafsik, kamu, keluargamu, dan para sahabat-sahabat terdekat kamu yang masih bisa kamu ajak untuk terbentengi daripada fitnah akhir zaman. Wada anka amrul amah, kata Nabi. Dan tinggalkan perkara-perkara yang sifatnya itu umum dan sifatnya tadi itu kamu tidak tahu akan hakikatnya itu seperti apa. Ya, terlebih di fitnah di akhir zaman ini. Nah, kemudian insya Allah di pertemuan yang akan datang, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau akan menjelaskan kepada kita gimana kalau kita itu menghadapi sesuatu yang kita belum mengenal betul hakikatnya. Apa langkah kita akan hal tersebut? Insya Allah beliau akan jelaskan. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.